Al-Muhajirin ya, pondok yang satu Cornelia. Sada adem. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'adzim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga pada hari ini insya Allah kita akan dapat melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pemaaf sekaligus manusia yang paling rajin meminta maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun maksum, akan tetapi dalam setiap harinya senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita untuk senantiasa belajar menjadi pemaaf, senantiasa belajar menjadi orang yang pandai meminta maaf. Karena dua hal ini adalah karakter yang baik, dan dua hal ini adalah ciri bahwa seorang muslim itu adalah muslim yang baik atau tidak baik. Kalau kita menjadi pemaaf, kalau kita rajin meminta maaf, itu adalah ciri bahwa kita adalah seorang muslim yang baik, seorang muslim yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia. Lebih dari sebulan lalu misalnya kita telah melewati satu bulan yang disebut dengan bulan Ramadan. Ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi manusia bertakwa. Bahkan ditargetkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika selesai Ramadan, kita menjadi manusia yang bersih dari dosa. Akan tetapi di hari raya Idul Fitri, ketika Rasulullah akan naik ke atas mimbar, malaikat Jibril berdoa. Di antara salah satu doanya adalah, ya Allah, celakakanlah orang yang keluar dari Ramadan akan tetapi dosanya belum terampuni. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia. Artinya apa? Artinya setelah selesai Ramadan, di antara umat Islam ada yang dosanya belum terampuni. Nah, terampuninya itu ada dua. Yang pertama dosa kepada Allah,
Yang kedua, dosa kepada sesama. Kalau dosa kepada Allah tidak harus berhubungan dengan manusia, akan tetapi dosa kepada sesama maka itu harus ada hubungannya dengan sesama. Oleh karena itu maka ada tradisi di Indonesia yang disebut dengan halal bihalal. Nah, tradisi itu adalah tradisi untuk menyempurnakan selama Ramadan kita, kemudian kita bermusafahah, kita saling menghalalkan satu dengan yang lain. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Artinya apa? Artinya setelah Ramadan seyogyanya kita bisa menjadi dua pribadi. Yang pertama pribadi pemaaf, yang kedua pribadi yang pandai meminta maaf, rajin meminta maaf. Kenapa? Karena yang pertama, pribadi pemaaf itu adalah ciri orang bertakwa. Sebagaimana tadi dalam surat Ali Imran disebutkan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afin. Seorang tidak akan bisa dikatakan bertakwa kalau dia bukan seorang yang pemaaf. Memang berat, menjadi pemaaf itu berat, tapi ciri orang yang bertakwa itu pemaaf. Artinya apa? Artinya bahwa kesuksesan takwa kita itu salah satunya diukur oleh apakah kita menjadi pemaaf atau tidak. Itu ukurannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat menjelaskan betapa nilai seorang yang pemaaf itu luar biasa. Misalnya Allah berfirman, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana ghafuran afuwan qadira. Jika kalian menampakkan kebaikan atau menutupi kebaikan, atau kalian menjadi seorang pemaaf ya, dari keburukan yang dilakukan oleh Allah, kata Allah, sesungguhnya Allah itu maha pemaaf dan maha berkuasa. Artinya apa? Bagi orang yang pandai memaafkan orang lain, kata Allah, Allah lebih pandai lagi. Kira-kira kalau bahasa kitanya, siapa yang pemaaf maka aku akan lebih memaafkan lagi, karena afuwan maha pemaaf. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam ayat lain misalnya, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Jika kalian dilukai, maka kalian sebetulnya boleh membalas. Lalu kata Allah, wala in sabartum, akan tetapi sungguh jika kalian itu sabar memaafkan, maksud sabar di sini lahuwa khairun lisabirin, tentu derajatnya lebih baik dibanding orang ketika mendapatkan kedzaliman dia balas kedzaliman itu. Lebih baik orang yang memaafkan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam hadis juga dikatakan mana qasad shadaqah min mal wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Kalau seseorang itu bersedekah, maka sedekah itu tidak akan mengurangi hartanya, kata Allah lewat hadis Rasulullah, dan tidak akan menambah bagi seorang yang pemaaf, orang yang memaafkan kesalahan orang lain, kata Rasulullah SAW, illa izzan, kecuali Allah akan menambahkan keperkasaannya, izzan, kehormatannya. Jadi orang pemaaf itu justru akan semakin terhormat. Wa ma tawadha'a ahadun lillah, dan tidak ada seorang yang tawadhu karena Allah, dia tawadhu tetapi karena Allah, illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya.
Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi kita menjadi seorang pemaaf itu sesungguhnya mutlak. Seorang muslim itu harus pandai memaafkan, harus menjadi pribadi yang pemaaf. Karena tadi pemaaf adalah ciri seorang yang bertakwa, dan jika kita membalas seandainya orang lain berbuat buruk kepada kita, itu sebetulnya boleh, tetapi nilai yang lebih tinggi di sisi Allah adalah ketika kita menjadi seorang pemaaf. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tentu ini sulit, tetapi kita harus terus belajar untuk memaafkan itu. Kenapa? Karena di dalam ayat tentang puasa misalnya la'allakum tattaqun, itu menurut ahli ya. Kenapa Allah bilang la'allakum tattaqun menggunakan kata kerja mudhari? Karena Allah ingin mengatakan bahwa agar kita terus berproses menjadi seorang yang semakin bertakwa. Jadi takwa itu bukan mentok. Takwa itu tidak mentok, tidak ada ujungnya. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah orang yang pandai memaafkan. Yang kedua, menjadi peminta maaf. Pemaaf bagus, peminta maaf juga bagus. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kenapa peminta maaf itu bagus? Karena ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa jika seorang man kanat lahu madlamah li akhihi min irdihi aw syai', jika seseorang melakukan kezaliman kepada orang lain, falyatahallalhu minhul yaum, tolong hari ini katanya minta dihalalkan kepada orang itu, qabla an la yakuna dinarun wala dirham, jangan sampai nanti tiba waktunya satu hari yang tidak ada lagi gunanya Anda punya uang banyak, tidak ada lagi gunanya Anda punya harta banyak. In kana lahu amalun salihun ukhidha lahu minhu biqadri madlamati. Karena nanti di hari itu seandainya kita belum minta dihalalkan atas kesalahan kita, maka nanti amal-amal kita akan diambil. Nah, tuh amal-amal kita kalau masih ada diambil, diberikan kepada orang yang kita zalimi. Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Dan seandainya amal kebaikan kita sudah habis, keburukan orang yang kita zalimi akan diberikan kepada kita, yaitu azabnya diberikan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya apa? Artinya selagi kita masih diberikan kesempatan, rajin-rajinlah kita meminta maaf. Itu rajin-rajinlah kita meminta maaf kepada siapapun. Jangan kalah sama ATM ya. Kalau saldonya habis, mohon maaf, saldonya habis. Kita harus sering meminta maaf. Kenapa? Karena al-insanu mahalul khata wan nisyan. Karena manusia itu terlepas salahnya dan lupa. Bagaimana cara meminta maaf ini? Yang pertama, kalau berkaitan dengan harta. Nah, kalau kita punya utang, kalau kita pernah mengambil hak orang lain, meminta maafnya satu tentunya dengan mengembalikan haknya. Kita berutang, mohon maaf ya utang saya nggak cukup begitu, tapi kembalikan haknya, lalu kita meminta maaf. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau orang itu tidak tahu bahwa dia telah kita ambil sebagian hartanya? Nah, ada yang berpendapat, ulama mengatakan kembalikan haknya, boleh tidak diketahui orang itu. Misalnya kita taruh aja depan rumahnya, tidak diketahui, kemudian kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berurusan dengan harta ya harus dikembalikan lagi.
haknya itu, baik diketahui oleh orang itu ataupun tidak. Yang kedua, kalau berkaitan dengan badan, misalnya ada seorang yang pernah kita pukul, ada seorang yang pernah kita marahi, ada seorang yang pernah kita sakiti, pernah kita tabrak, pernah kita serempet dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Meminta maafnya dengan kisos, bahasanya gitu. Dengan membalas. Orang itu silahkan balas, dulu saya pernah menyakiti Anda, saya mohon maaf kepada Anda atas kesalahan itu. Syukur-syukur orang itu memberi maaf kepada kita tanpa harus memberikan kisos, maka itu adalah anugerah bagi kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang terakhir, bagaimana kalau yang berhubungan dengan kehormatan, seperti ghibah. Kita pernah ghibah, kita pernah dusta tentang seseorang, maka ada dua pendapat. Yang pertama, kalau orang yang digibahi itu tahu bahwa kita pernah ghibah, orang itu kita tahu, dia tahu bahwa kita pernah ghibah, kita pernah dusta tentang dia, maka kita harus meminta maaf langsung. Harus meminta maaf kepada orang itu. Kalau yang kedua, kalau orang itu tidak tahu bahwa kita telah ghibah, telah dusta, maka ada pendapat dua bahwa boleh kita langsung meminta ampun kepada Allah. Khawatirnya malah dengan kita menyampaikan justru akan menimbulkan kesedihan dan hal-hal yang tidak diinginkan yang lain. Itu berkaitan dengan sesama manusia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sesungguhnya problem-problem kita itu di dunia ini sebetulnya selesai kalau semua kita ini adalah pribadi-pribadi yang bertakwa. Karena di antara ciri orang yang bertakwa satu pemaaf, dan di antara yang lainnya adalah orang yang bertakwa pasti hatinya senantiasa ingin bersih dari dosa, senantiasa ingin mendapatkan maaf dari orang-orang yang mungkin saja pernah disakiti oleh kita sengaja ataupun tidak disengaja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum fi innal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'al jami'is sahabati wal qarabati li Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidalatil islam bihidayatika wa rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'a'ana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar.